Assalamualaikum teman-teman. Sesuai beberapa permintaan kemarin ada pertanyaan ya, dan juga saya sudah menjanjikan untuk mencoba bikin air laut dari garam krosok. Nah ini yang saya lihat nih, ini garam krosok seperti ini nih. Kristal ya, kristal yang apa tuh, sangat kasar. Nah ini saya untuk supaya skala percampurannya jelas, ini saya menggunakan botol air mineral ukuran 1600 ml atau 1,6 liter. Ini banyak nih kalau kita temuin di jalanan ya. Sementara kalau ini kan saya air laut. Ini air laut yang sering saya ambil dari laut nih. Di pinggir laut saya ambil. Ini kebetulan airnya nih dia keruh ya. Keruh karena apa? Ini air lautnya ini saya ngambil ketika angin baratan ya. Jadi airnya tuh keruh, tapi ketika nanti ini didiamkan, lama-lama mengendap nih akan bening. Nih endapan pasir lautnya tuh banyak tuh teman-teman tuh, ya kan? Nah ini seperti ini garam laut, garam krosok ini. Nah untuk supaya pencampurannya itu jelas dan rasa dari garam krosok dan dicampur air tawar ini rasanya menyerupai air laut, saya akan masukkan nih ya. Jadi 2 genggaman ini nih. Kita segini nih. Kita masukin. Segitu tuh, baru 1 ya, mungkin lagi 2. Segini teman-teman. Ini sayang kagak ada yang megangin nih, jadi saya ini sendiri masukkan sendiri, jadi banyak yang jatuh nih garamnya. Yang sisanya kita masukin ya, sisa yang jatuh ini kita ambil. Tunggu. Saya coba pakai corong tadi, corongnya malah mampet karena garamnya ini bongkahannya besar-besar teman-teman. Ambil dulu ya, banyak yang jatuh nih, sayang juga kalau nggak dipakai ini. Kita masukin ya. Oke, ini kan dari 2 genggam tangan ya. Jadi 2 genggam ini nih saya masukkan tadi ke sini ya. Masuk 2 kali dimasukkan. Jadi sekitar segini nanti nih. Nah sekarang saya akan campurkan dengan air tawar. Masalahnya begini teman-teman, ini airnya ini hati-hati ya. Kalau teman-teman yang mungkin di wilayah Jabodetabek yang menggunakan, biasanya di komplek-komplek perumahan tuh, itu dia pakai air PAM ya, PAM Jaya itu atau PDAM, itu dia kan mengandung kaporit. Itu jangan dipakai teman-teman, bahaya. Karena itu kan kaporit itu kan mengandung kimia ya. Bisa jadi nanti air lautnya itu mengandung racun. Jadi kita menggunakan air yang langsung dari sumur atau air yang dari air tanah langsung gitu kan. Jadi kalau teman-teman di Jabodetabek atau di wilayah-wilayah yang air tanahnya itu masih bagus, gunakan itu saja. Cuman jangan langsung dari keran ya, seperti keran ini jangan langsung dari sini ngambilnya nih. Karena ini kan dia masuk ke mesin ya, mesin air itu kan mengandung bau mesin. Ada karat-karat besi, itu bahaya juga. Jadi ngambilnya itu, kalaupun Anda ngambil dari air keran ini, diendapkan dulu airnya ya, semalam gitu, biar nanti air itu jadi betul-betul dingin gitu. Setelah itu baru nanti campurkan ke garam ini ya. Jadi hindari ya yang mengandung unsur-unsur kimia
Apalagi airnya itu kalau dia mengandung kaporit, oh itu bahaya banget teman-teman. Ini saya menggunakan air sumur dari ya sumur betul-betul sumur yang sumur timba, ya kan. Dan saya ada kolom tampungan di belakang sumur itu, nanti akan saya pakai air itu yang saya pakai untuk mencampur garam ini. Oke, kita ke belakang dulu ya. Ini sumurnya nih, teman-teman nih. Tuh, masih ada airnya ya. Ini timbaannya. Ini air yang saya tampung dari sumur yang tadi ya, sumur di sini. Ini airnya saya tampung di sini. Jadi kalau ini udah mengendap lama kan jadi bagus, dia kena angin dari luar gitu kan airnya ya. Betul-betul jadi air tawar gitu. Jangan langsung dari air keran langsung kita masukkan ikan, tuh bahaya, ikannya bisa mabok ya. Apalagi kalau airnya itu mengandung kaporit ya, air PDHM, jangan, itu bahaya itu. Usahakan betul-betul air tanah ya. Oke, kita masukkan. Sampai setengah botolnya dulu teman-teman. Ini kan setengah botol nih. Ini setengah botol. Lalu kita kocok-kocok dulu biar larut. Jadi garamnya ini kan masih apa ya? Masih ini ya, masih kristal banget ini. Ini masih keras ini nanti. Terlalu keras untuk ikan yang akan kita masukkan ke sini. Nah, biarkan dikocok-kocok terus ya. Sampai dia betul-betul larut. Ini kurang kenceng. Masih ada endapan garamnya nggak? Oh, masih ada. Masih ada teman-teman. Sampai benar-benar larut. Masih ada. Udah mulai larut nih. Kita ini lagi ya. Ini apa? Kalau masih bentuk begini nih, ini rasa asinnya ini banget loh teman-teman. Apa asin banget ya. Jadi ini juga terlalu tajam nih kadar garamnya. Maka ini harus tambah lagi sampai botolnya ini penuh ya. Ini udah larut nih. Kita tambahkan lagi. Oke. Ya. Nah, oke. Tutup. Kocok. Tuh, sampai ini garamnya ini sudah larut dan airnya itu sudah nggak keruh. Kalau tadi kan keruh ya airnya, setengah dari botol ini keruh nih. Sekarang udah nggak keruh nih. Dan kalau dari rasa nih, kalau dicicipi ya dengan lidah nih, nah, asinnya itu nggak terlalu asin teman-teman. Sebagaimana air laut itu nggak terlalu asin. Oke, ini kalau udah begini ya kan, gimana nih? Kalau udah begini, ini kan udah bening tuh, udah nggak ada endapan-endapan garam sama sekali ya. Nah setelah itu, setelah udah ini ya, udah kita endapkan saja di sini ya. Kita diamkan biar 1 malam ya, sehari atau 2 hari kita biarkan begini supaya betul-betul garam ini
larut dengan air, ya kan, betul-betul larut di air ya, dan apa tuh namanya, betul-betul ada adaptasi antara garam dengan air tawar tadi. Ya, biarkan begitu. Ya. Untuk percobaan ini saya coba ya, ini biarkan satu malam saya coba taruh sini. Nah, kalau ini kan air laut nih, garam-garam dari air laut nih, saya ambil nih. Coba kita teman-teman perhatikan ya. Ini ada endapan pasir di sini tuh, lihat tuh, ini pasir laut. Kalau ini kan nggak ada sama sekali teman-teman, karena ini kan dari garam nih. Dah, jadi biarkan dulu di sini ya. Besok pagi saya akan coba ke apa tuh, yang kemarin ini ya, percobaan saya ini saya coba ke kelomang laut ya. Tapi bukan cuma kelomang laut, nanti ke ikan apa tuh namanya, ikan glodok, ikan janjang ya kan, lalu bukan kepiting bakau sih, yuyu, seperti yuyu tapi di hutan bakau. Nanti ada penampakannya ya. Oke teman-teman, ini yang air yang sudah racik ini ya, botol ini 2 genggaman garam krosok, lalu dicampur dengan air tawar, dikocok-kocok sampai larut, dan sudah saya endapkan semalam. Sebagiannya sudah saya tuangkan ke sini ya. Dan ini kelomang lautnya nih, kita akan coba ya masukkan ke sini. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalaupun nggak bisa jangan dipaksakan, kasihan, karena kan kandungan air laut asli dengan buatan ini ya, yang laut asli ini kan banyak kandungan mineral-mineral yang lain. Sementara ini kan dia hanya sekadar garam krosok dengan air tawar. Istilahnya bisa disebut cumi alias cuma mirip. Nah, sementara ini kan kesempurnaan dari zat Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, ya kan, air laut dengan berbagai unsur mineral yang lainnya. Yang di sini nih si kelomang bisa tenang dan bisa hidup lama. Ini saya udah pelihara sudah hampir 6 bulanan ini. Sekarang kita coba ya yang kecil aja, karena kan kecil tuh sensitif. Mau lihat reaksinya aja ini. Dia bergerak ya, seperti tenang, tapi nggak tahu nanti nih kalau udah sampai 1 jam itu apa yang terjadi. Apakah dia ini ngamuk-ngamuk ya, mabok, kita kan nggak tahu ya. Karena kelomang ini kan dia adanya di air laut atau di pantai. Dia jarang masuk sampai ke wilayah hutan bakau, dan di situ banyak lumpur-lumpur. Kalaupun masuk ke muara ya, di sungai-sungai yang bertemu dengan air laut, itu sungainya juga sungai yang masih berpasir ya, agak beda kan. Saya belum pernah menemukan nih si kelomang ini masuk ke daerah yang apa tuh berlumpur. Kan ada hutan mangrove itu kan, hutan bakau itu berlumpur, dan lumpurnya itu sangat tebal dan dalam. Ini belum saya temuin ini si kelomang-kelomang ini. Ya, kita biarkan dulu ya, kita tunggu. Saya masukkan juga yang ukuran agak besar ya. Tinggal tunggu saja reaksinya nanti gimana. Ini yang kecil nggak tahu ini reaksinya, dia ini betah ataukah gelisah ini. Ini merasakan kan dia sendiri ya. Dia berjalan-jalan, apakah ini masih mengenal tempat. Cuman yang besar ini saya coba nih masukin juga nih yang besar nih ukurannya. Udah mulai bergerak yang besar tuh, mau merespon apa yang dia rasakan nih dari air campuran ini ya. Garam krosok 2 genggam tangan, lalu diisi air sebanyak 1,6 liter.
di botol mineral. Apa reaksinya nih ya? Dia mulai keluar nih. Masih bergerak-bergerak ya semua. Kita lanjut lagi ya, kita tutup dulu videonya. Saya kalau dibiarin lama kan nanti terlalu lama nih teman-teman nunggu. Oke teman-teman, setelah ditunggu, saya tunggu selama setengah jam ya, agak lama ini saya tunggu. Ini kalau diperhatikan kelomang-kelomang yang sudah dikasih air larutan racikan tadi ya, garam krosok dengan air tawar itu, ini lebih ke pinggir. Yang besar ini, yang kecil-kecil juga nih lebih ke pinggir nih, dan jalannya itu agak terseok-seok, lihat tuh. Ini lebih maunya ke pinggir dan mau manjat ke atas. Ini juga sama nih, lama-lama dia kalaupun di tengah nanti lama-lama ke pinggir juga nih. Yang kecil ini teman-teman, tuh lihat tuh kan, ke pinggir kan. Jadi seolah-olah seperti mau lari dari tempat ini gitu, nggak betah, tuh kan, gelisah alias nggak betah gitu kan. Tuh lihat tuh, dia merayap-merayap ke atas. Bisa disimpulkan ini kurang cocok kalau menurut saya ya. Cuman nggak tahu nih teman-teman, nanti kalau mencoba juga silahkan. Kalaupun nanti mau mencoba, nanti coba dikasih ini nih, seperti batu-batu ya atau apa gitu, supaya nanti dia naik ke atas nih. Jadi nggak, kalau misalkan airnya ini air racikan ya, misalkan dia nggak betah, nanti kan dia naik ke atas ya, biar ada daratan sedikit gitu. Karena yang saya lihat juga di alam aslinya juga itu, kelomang ini nggak cuman di air laut saja, tapi dia kadang naik ke darat juga gitu kan. Jadi kesimpulan saya ini kayaknya nih kurang cocok teman-teman. Kalau yang ini kan beda nih, tuh. Ini relatif lebih tenang kan. Lagi yang besar nih. Ini udah lama saya piara nih. Tenang sekali di tengah tuh. Ini air laut asli nih. Ini tenang, lebih tenang juga nih. Nih. Agak deket ya. Tuh. Dan agak tenang nih kan. Nggak kayak ini kan. Bergerak terus, gelisah ini. Saya pernah juga coba seperti ini juga. Ujung-ujungnya apa? Ini si kelomang ini yang kecil ini dia keluar dari cangkangnya, jadi telanjang gitu pernah itu. Mungkin karena dia nggak betah ya ninggalin cangkang airnya. Jadi kesimpulannya ini nggak cocok ini teman-teman nih. Kalau yang benar itu ya seperti ini nih tuh, posisinya tuh tenang dia. Si kelomang ini juga sama nih walaupun kecil. Tenang kan ini kan, nggak lari-lari dia, karena airnya itu air laut asli. Jadi bisa disimpulkan ya, antara air laut asli dengan buatan ya pasti binatang merasakan. Apalagi ini si kelomang laut ini kan adanya di laut langsung atau di pantai, dia nggak sampai ke wilayah yang hutan bakau yang di situ banyak lumpur. Jadi kalaupun dia di muara ya, muara-muara sungai itu yang menjorok ke laut itu, mendekat ke laut, itu hanya sekedar di wilayah berpasir saja. Jadi menurut saya ini kurang cocok. Tapi teman-teman kalau mau mencoba silakan ya kan, dikasih beginian atau nanti dikasih ramuan lain. Dari konten-konten yang lain juga kan banyak ya membuat air laut, tapi kan itu butuh banyak ramuan-ramuan ya. Dan ini membuktikan bahwasanya antara ciptaan manusia ya, buatan manusia dengan ciptaan sama pencipta itu wah sangat jauh gitu kan, bagaikan langit dan bumi gitu kan ya. Kalau ciptaan maha pencipta itu unsur-unsurnya itu sangat
banyak dan teratur sangat rapi. Sementara ini kita hanya sebagai takaran kira-kira. Jadi menurut saya ini kurang cocok ini. Nih lihat tuh, tenang banget kan. Oke, nanti dicoba lagi ya. Ini kan kelomang. Nanti saya akan coba lagi untuk yang lain. Seperti ikan ini nih. Nih, ikan janjang namanya nih teman-teman nih. Seperti ikan glodok tapi bentuknya panjang. Oke, ntar ya. Kita coba di yang lain. Kita pindahkan dulu nih kelomang nih. Kasihan ini. Oke, teman-teman setelah dipindahkan ya. Lihat nih posisinya. Ini tenang kan kelomangnya, nggak berlari kencang kayak tadi ya, ke pinggiran terus. Ini kan santai tuh dia tuh. Nih tuh, kurang matahari ya. Nah tuh lihat tuh, tenang ya semua ya. Nggak terlalu lari kencang banget. Apalagi yang ini tenang sekali dia tuh. Artinya memang untuk air laut untuk kelomang ini ya bagusnya itu air laut asli. Kalau teman-teman nggak misalkan susah mencari air laut ya teman-teman bisa cari saja di penjual-penjual ikan akuarium laut ya, bisa beli air lautnya langsung di situ, air laut asli. Apalagi dia itu air lautnya itu langsung dari tengah laut teman-teman, jadi lebih bagus, kadar air lautnya lebih bersih. Beda dengan saya ya yang ngambil dari pinggir laut saja, itu banyak mengandung pasir-pasirnya. Nah jadi begitu teman-teman ya, kurang cocok sepertinya untuk menggunakan air dari garam krosok ya, air laut dari garam krosok, jadi kurang bagus ini. Selanjutnya kita akan coba ke ikan janjang ya, sama ikan glodok, atau sama binatang-binatang lain ya yang cocok dengan air yang saya buat tadi. Oke. Setelah kita coba pada kelomang laut tadi yang kemungkinan itu sangat tidak cocok ya untuk kelomang laut air racikan ini ya, air garam krosok ini, saya pernah coba nih di ikan glodok ini teman-teman nih. Ini kalau saya buka nanti nih mereka pada lari ya di tempat black seperti ini, tempat plastik seperti ini. Ini kan glodoknya ukuran kecil. Kalau saya buka nih pernah nanti pada lompat lari susah nangkapnya. Ini saya pernah coba ikan glodok ini menggunakan garam ini ya, garam racikan ini tadi ya, yang saya buat dari garam krosok itu, air lautnya. Saya masukkan ke botol ini nih. Saya kasih lubang-lubang ya. Di sini ada lubang-lubang angin. Saya taruh di sini terus dikasih kayu supaya ada tempat untuk mengapung, karena dia kan suka naik-naik ke ini ya, ke kayu-kayu. Saya masukkan batang-batang kayu. Itu bertahan, alhamdulillah sampai sekarang nih. Saya kembalikan ke air laut lagi masih bisa bertahan, karena dia hidupnya itu kan nggak di air terus, dia naik ke batu-batu karang atau ke kayu-kayu. Saya pernah coba pakai air racikan ini, bisa teman-teman. Kalaupun pernah saya coba pakai air tawar, itu kebanyakan mereka kedinginan dan airnya mati. Jadi saya agak menyesal juga ya, kemarin saya sempat bikin videonya. Jadi sebagai klarifikasi juga ya, ada baiknya ya bikin dari menggunakan air laut asli atau yang mirip-mirip dengan air laut, karena itu dia kan di wilayah bakau. Bakau itu kan peralihan dari air tawar ke air laut. Yang di hutan bakau itu juga banyak lumpur-lumpur ya kan. Jadi buatlah semirip mungkin lah itu kan. Jadi masih bisa dia hidup. Nah, termasuk ikan janjang nih. Nih teman-teman, ikan janjang tuh seperti ini nih ikannya. Nih seperti ini tuh. Atau ini juga ada nih ya. Ikan janjang tuh seperti ini nih. Dia panjang, termasuk jenis ikan amfibi. Insangnya ini amfibi, yang juga dia ini termasuk dalam golongan ikan glodok. Bedanya kalau ikan janjang itu dia di air terus ya kan. Nih ikan janjang nih, kalau ikan janjang ini di air terus ya kan,
jarang naik ke darat. Kalaupun ke darat juga dia hanya ngambil napas saja, merayap-merayap di atas permukaan air saja. Nah ini dia lebih banyak di air, nggak kayak ikan glodok ini dia naik ke darat teman-teman. Beda ya, walaupun dia sejenis ya ininya, apa tuh cara pernapasannya menggunakan amfibi. Nah ini saya pernah coba nih ikan jajang ini pakai air ini, air rakitan ini ya, air larutan ini nih, garam krosok. Itu tetap masih bisa hidup. Kita coba ya. Ini saya buang nih air, ini air lautnya, air laut masih asli, saya buang ke sini aja deh, ke tempat kelomang. Oke. Nah, ini kita masukkan ya ke ikan janjang ini. Sudah pindahin dulu. Ini kalau dia lompat susah juga teman-teman, lompatnya udah seperti cicak nih, udah gitu licin. Tuh lihat tuh, dia loncat-loncat gitu tuh lihat tuh. Mirip kayak glodok tapi bukan glodok dia. Kita isi ya. Coba. Masih bisa bernapas tenang teman-teman dia. Kuat dia nih ikan ini. Pakai air garam ini ya. Krosok ini masih bisa dia nih. Air krosok ini dia masih bisa nih. Ikan janjang ini melihat ikan ini makanya cacing juga nih, sama seperti si glodok itu ya. Jadi cacing tanah saya potong-potong kecil-kecil, saya masukkan ke lubang-lubang atas ini nih. Habis itu nanti dimakanin sama dia. Ini juga sama, pakai cacing-cacing kecil saja nih, cacing-cacing tanah saya potong-potong ya kan, lalu dikasih dimakan sama dia nih. Melihat ikan ini ya, ini mengingatkan pada ikan yang pernah teman-teman tahu ya, ikan tawar juga, itu namanya ikan palmas. Palmas itu kan dia di dasar air juga ya, di dasar di bawah air tuh dia jalan-jalan gitu merayap-merayap seperti cicak. Ini juga sama nih seperti ikan palmas. Makanannya juga cacing juga ikan palmas. Jadi seperti itu. Ini masih bisa cocok nih bertahan dia si ikan janjang ini nih. Tuh. Hidup dia, saya pernah coba ini ya, berapa hari dia masih hidup, sebagaimana ikan glodok ini ya, dia masih bisa hidup karena ini dia ada di wilayah bakau yang berlumpur, ya masih bisa hidup di wilayah bakau karena daerah bakau itu kan pastinya kan ada campuran air hujan ya, air tawar ya kan, lalu dari sungai juga air tawar juga, lalu kemasukan air laut juga, dia masih bisa bertahan ini. Tapi kalau kelomang tuh kurang bisa bertahan lama dia untuk pakai air racikan tadi. Dia lebih banyak pakai air laut dia. Nih ikan janjang. Oke, ini ikan janjang. Bisa juga punya nih ini kepiting, bukan yuyu ya. Mungkin ini sejenis yuyu tapi dia ada di hutan bakau. Ini airnya agak keruh nih. Kita pindahkan saja ya langsung sini ya. Morfologinya dia ada aja teman-teman. Ini morfologinya nih, kakinya bersayap nih, tuh seperti kepiting hijau ya, kepiting bakau, tapi ini semua kakinya bersayap ini. Jadi seperti ini. Dia kadang dia ke laut juga, selain dari hutan bakau dia juga ke laut juga nih si kepiting ini. Ya, jadi seperti itu. Ini masih bisa hidup. Saya pernah coba nih pakai garam ini ya, pakai garam krosok ini masih bisa hidup. Alhamdulillah nih. Jadi ikan janjang, ikan glodok, saya pernah coba itu masih bisa hidup. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kalau kelomang dia meresponnya gelisah dia. Tuh lihat tuh. Nggak gelisah kan dia kan, tenang aja dia, santai. Ya jadi begitu teman-teman ya, yang sudah saya sudah contohkan tadi ya, saya praktekkan. Jadi untuk air racikan ini
air apa tuh, air dari garam krosok tadi itu kurang bagus ya kiranya untuk kelomang laut. Ini sudah di apa tuh, air laut asli ini sudah tenang banget nih, nggak gerasa krusuk ya. Ini pakai air apa ini tadi, air racikan ya. Jadi dia tenang, dia nggak terlalu ini, karena kalaupun dia lari-lari begini emang tipikal si yuyu apa nih, yuyu bakau ini seperti ini. Jadi dia masuk ke persawahan-persawahan yang dekat-dekat ke laut. Nah kalau ini kan ini yuyu sawah nih, ini air tawar tulen, dia hidup terus dia. Yang bisa itu ya ikan ini ya, ikan janjang nih, seperti ikan palmas ini. Ya kan, lalu ikan apa? Ikan glodok. Karena apa? Ikan glodok ini lebih banyak naik ke apa namanya itu? Ke batu-batu atau ke kayu-kayu. Jadi kalau teman-teman piara ikan glodok seperti ini, sediakan nih batu-batu atau kayu-kayu supaya dia bisa merayap ke atas. Tuh, yang sebelah situ tuh ya. Ini menggunakan garam krosok ya, dengan skala percampuran tadi itu ya, yang saya buat itu, ini masih hidup. Itu. Juga ikan janjang tuh masih bisa hidup ini. Lihat. Yang ini ya tuh yuyu bakau ya. Ini yang pernah saya temuin nih ketika saya menyerok ikan betok di pom bensin. Ini saya nemuin ikan ini nih. Bukan ikan belanak, tapi bentuknya seperti ikan belanak. Kalau ikan belanak itu gemuk bulat ya, kalau ini dia agak gepeng. Keren ya teman-teman ya. Oke, ya mungkin teman-teman tahu nih ikan apa ya. Saya nggak tahu, bukan ikan belanak ini jelasnya, tapi ada di masuk ke perairan tempat ikan betok yang kejebak. Jadi seperti ini ikannya. Ini menggunakan air laut campur air tawar teman-teman. Dia bentuknya ramping ya, nggak gemuk. Kemungkinan juga pakai garam ini tadi ya, garam krosok ini, air garam krosok dengan air tawar saya campur sini, kemungkinan dia bisa hidup juga. Saya nggak tahu nih ikan apa. Ya jadi gitu teman-teman ya. Jadi tentang garam krosok itu hanya bisa hidup beberapa binatang yang bisa beradaptasi. Untuk kelomang laut dia nggak bisa, seperti video-video sebelumnya ya. Itu aja sih teman-teman. Kalau teman-teman mau cari air laut asli bisa sebenarnya ke tempat-tempat penjual ikan laut ya, aquascape untuk ikan akuarium laut itu bisa beli saja teman-teman. Harganya berapa gitu ya untuk piara kelomang laut seperti ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Berarti kesimpulannya kita tidak bisa membuat air laut buatan, karena apa? Ini ciptaan dari Sama Pencipta Allah SWT ya kan. Kalau kita membuat tiruan atau cumi ya, cuma mirip, itu nggak bisa mengejar untuk kecocokan kepada beberapa binatang-binatang ciptaan beliau juga, ciptaan Tuhan juga. Kita lemah sebagai hambanya teman-teman, kita bertafakur juga nih ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.